Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like, dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah kota besar di Indonesia, seorang pemuda bernama Rian sedang berjuang mencari pekerjaan. Lulusan terbaik dari universitas terkemuka, ia seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, kenyataan berkata lain. Di tengah persaingan ketat dan peluang yang terbatas, ia merasa terpojok. Kebutuhan hidup yang semakin menekan dan harapan orang tuanya yang sangat besar, untuknya membuatnya tidak punya pilihan lain selain mencari pekerjaan apapun yang tersedia. Hari-hari berlalu, Rian merasa frustasi, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menjadi sopir taksi online. Pekerjaan ini mungkin tidak sesuai dengan gelar saya, tapi setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup saya dan orang tua. Gumamnya dalam hati. Ia tidak hanya berpikir tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarganya yang bergantung padanya. Dengan semangat yang membara, Rian mengunduh aplikasi taksi online dan mulai menerima pesanan. Meskipun tak ada yang tahu bahwa dia adalah lulusan terbaik dari sebuah universitas terkemuka, Rian merasa bangga karena bisa membantu keluarga dengan cara yang ia mampu. Setiap penumpang yang ia bawa, ia layani dengan senyum tulus dan sikap profesional. Hari pertama menjadi sopir taksi online baginya sangat berarti, karena ia merasa ia telah mengambil langkah untuk mengubah nasibnya. Rian mulai merasa nyaman dengan rutinitas baru ini. Tidak ada rasa malu, hanya rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Setiap hari, ia menyemangati dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik, karena ia tahu betapa pentingnya pekerjaan ini. Meskipun perjalanan menjadi sopir taksi online tidak mudah, ia merasa bisa berbangga karena bekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke aplikasi taksi online miliknya. Rian menerima orderan ke Bandara Soekarno-Hatta, dan tanpa pikir panjang, ia segera menekan tombol "Terima" pada aplikasi. Ia sudah tidak sabar untuk mengantar penumpang pertama di hari itu. Dengan hati-hati dan penuh perhatian, Rian mengemudikan mobilnya menuju bandara. Sesampainya di bandara, Rian menurunkan penumpangnya. Pekerjaan yang sederhana ini, namun memberikan kebahagiaan tersendiri. Belum selesai dengan satu perjalanan, sebuah notifikasi kembali muncul di aplikasi miliknya. Kali ini, ada seorang wanita muda yang memesan taksi online. Rian pun menerima pesanan itu, tanpa tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Rian menatap layar aplikasinya dan melihat alamat tujuan wanita tersebut. Hotel di Jakarta Selatan, pikirnya. Dengan sigap, ia menyalakan mesin mobilnya dan melaju menuju lokasi penjemputan. Di dalam perjalanan menuju tempat wanita itu menunggu, ia mulai berpikir tentang hari-harinya yang sederhana sebagai sopir taksi online. Meskipun tak ada yang membedakannya dengan sopir lainnya, ia merasa beruntung karena bisa menjalani hidup dengan cara yang jujur dan penuh tanggung jawab. Ketika sampai di lokasi, Rian melihat seorang wanita muda berdiri di depan sebuah gedung hotel. Wanita itu tampak asing, namun sangat percaya diri dengan penampilannya yang elegan. Rian mengangguk sopan saat wanita itu masuk ke dalam mobil. "Terima kasih sudah menunggu," ujar wanita tersebut dengan senyum ramah. "Tidak masalah, senang bisa membantu," jawab Rian dengan nada rendah, sedikit gugup. Biasanya ia tidak terlalu sering berbicara dengan orang asing, tetapi wanita ini memiliki aura yang membuatnya merasa nyaman. Selama perjalanan, wanita itu mulai mengajukan beberapa pertanyaan. "Kamu kelihatan sangat semangat ya? Apa yang membuatmu begitu bersemangat?" Rian terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun ia pun tersenyum dan menjawab dengan penuh semangat. "Ya, saya baru saja memulai hari pertama sebagai sopir taksi online. Hari ini sudah 2 pesanan saya. Rasanya senang sekali bisa bekerja dan membantu orang lain. Bisa memenuhi kebutuhan hidup saya dan orang tua saya. Itu sudah cukup membuat saya bahagia." Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya yang berbinar seolah mengerti perjuangan yang Rian hadapi. "Kamu masih muda ya? Saya rasa kamu punya semangat yang luar biasa. Tidak banyak orang yang seperti itu," ujarnya dengan nada kagum.
Rian merasa terhormat mendengar pujian tersebut, meskipun sebenarnya ia hanya menjalani hidup sebaik mungkin. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang harus ia lakukan demi keluarga dan masa depannya. Terima kasih. Saya merasa pekerjaan ini meskipun sederhana, tapi sangat berarti bagi saya, kata Rian mencoba menjelaskan. Wanita itu tersenyum. Kamu pasti punya banyak mimpi besar, kan? Rian mengangguk. Tentu, tapi untuk sekarang saya ingin fokus di pekerjaan ini. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya dan orang tua saya. Perjalanan mereka berlanjut menuju hotel yang berada di pusat Jakarta. Di sepanjang perjalanan, wanita itu terus berbicara tentang banyak hal, terutama tentang budaya Indonesia yang menurutnya sangat menarik. Rian merasa bangga bisa menjelaskan tentang berbagai tempat dan makanan khas Indonesia. Ia memperkenalkan beberapa kuliner yang terkenal, seperti nasi goreng, rendang, dan sate. Wah, ayah harus mencoba semua itu. Seru wanita itu antusias. Indonesia memang kaya akan budaya dan makanannya. Setelah beberapa saat berbincang, wanita itu tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan Rian. Besok, apakah kamu bisa mengantar saya keliling Jakarta? Saya ingin mengeksplor lebih banyak tempat di sini. Saya yakin kamu bisa menunjukkan banyak hal menarik. Rian terdiam sejenak. Tentu saja ia ingin membantu, tetapi ia merasa sedikit cemas, karena ini adalah permintaan yang agak besar. Namun, melihat ketulusan dalam mata wanita itu, ia akhirnya menjawab dengan mantap. Tentu saja saya siap membantu. Besok saya akan siap untuk menemani kamu keliling Jakarta. Jawab Rian dengan penuh percaya diri. Wanita itu tersenyum lebar. Terima kasih, kamu benar-benar baik. Saya senang bisa bertemu dengan orang seperti kamu. Setelah beberapa menit, mereka sampai di hotel. Wanita itu keluar dari mobil dengan senyuman yang tetap menghiasi wajahnya. Sebelum pergi, ia memberi Rian kartu nama dan berkata, besok, saya tunggu di lobi hotel. Terima kasih banyak hari ini, Rian. Rian hanya mengangguk dan tersenyum. Meski tak banyak berbicara, ia merasa pertemuan ini membawa sedikit kebahagiaan dalam hidupnya. Ia kembali ke mobilnya dengan perasaan ringan, siap untuk menyongsong hari esok yang tampak semakin menarik. Namun, Rian tidak tahu bahwa pertemuan ini akan membawa banyak perubahan dalam hidupnya, terutama setelah wanita itu mengajukan sebuah permintaan yang lebih besar, yang akan mempertemukan dua dunia yang berbeda, dan mengubah perjalanan hidup mereka selamanya. Esok harinya, Rian terbangun dengan semangat yang tinggi. Ia segera mempersiapkan mobilnya dan memastikan semuanya siap untuk perjalanan keliling Jakarta. Meskipun hari-harinya sebagai sopir taksi online sering penuh dengan kesibukan, hari ini terasa istimewa. Ada perasaan bahagia karena ia akan mengantar seseorang yang ingin belajar lebih banyak tentang Indonesia, tentang tempat-tempat yang jarang dikunjungi wisatawan, dan tentang budaya yang penuh warna. Tak lama kemudian, Rian tiba di hotel dan melihat wanita muda itu menunggu di lobi, mengenakan pakaian santai yang tetap terlihat elegan. Wanita itu, yang bernama Emily, tampak senang melihat Rian. Selamat pagi, Rian. Emily menyapa dengan ceria. Sudah siap untuk petualangan di Jakarta? Rian tersenyum. Selamat pagi, Emily. Tentu sih, saya siap menunjukkan yang terbaik dari Jakarta untuk kamu. Mereka berdua pun memulai perjalanan mereka dengan semangat yang tinggi. Rian memandu mobilnya melalui jalan-jalan Jakarta yang ramai, memperkenalkan berbagai tempat menarik di sekitar kota. Ia mengajak Emily untuk mengunjungi tempat-tempat yang sering dilupakan oleh wisatawan, namun memiliki keunikan tersendiri. Ini adalah pasar baru, salah satu pasar tertua di Jakarta. Di sini kamu bisa menemukan berbagai barang khas Indonesia, mulai dari pakaian tradisional hingga barang kerajinan tangan. Jelas Rian saat mereka melewati kawasan pasar tersebut. Emily tampak terkesan dan ingin sekali berhenti sejenak untuk menjelajah pasar itu. Tetapi Rian melanjutkan perjalanan mereka, membawa Emily menuju tempat berikutnya. Setiap kali Rian berhenti di sebuah tempat menarik, ia tak hanya menjelaskan tetapi juga mengundang Emily untuk merasakan langsung pengalaman budaya Indonesia. Saat tengah hari, mereka tiba di Masjid Istiqlal yang terletak tidak jauh dari kawasan Monas. Rian menjelaskan bahwa masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara
dan merupakan simbol toleransi agama di Indonesia karena berdekatan dengan gereja katedral yang juga terkenal di Jakarta. Masjid Istiqlal adalah kebanggaan Indonesia, Emily. Di sini, kita belajar tentang kedamaian dan toleransi antaragama. Sangat indah, bukan? Kata Rian dengan mata yang berbinar. Emily mengangguk, terpukau dengan ukuran dan keindahan arsitektur masjid tersebut. Ia berjalan keliling sekitaran masjid sambil memperhatikan keunikan desainnya. Rian mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan salat zuhur di dalam masjid, sementara Emily melihat sekeliling. Ketika ia berkeliling, Emily terkejut melihat gereja katedral yang berdiri sangat dekat dengan masjid. Ia segera mendekati Rian, yang sedang berdiri di luar masjid setelah salat. Rian, saya sangat terkesan dengan kedamaian yang ada di sini. Saya bahkan terkejut ketika melihat gereja yang berdampingan dengan masjid. Saya belum pernah melihat hal seperti ini di negara saya, ujar Emily dengan nada takjub. Rian tersenyum. Ia merasa bangga bisa menunjukkan sisi lain dari Jakarta yang banyak orang tidak tahu. Indonesia memang unik, Emily. Di sini, kita bisa hidup berdampingan meski berbeda agama. Inilah salah satu nilai penting yang kami pegang, toleransi. Emily terdiam, menyerap apa yang baru saja Rian katakan. Ia merasa ada kedamaian yang mendalam dalam kata-kata Rian. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat dua tempat ibadah yang sangat berbeda, namun berdampingan dalam damai. Perjalanan mereka melanjutkan ke tempat-tempat lain di Jakarta, dan sepanjang perjalanan, Emily semakin tertarik dengan berbagai cerita yang Rian bagikan tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai kehidupan di Indonesia. Di tengah perjalanan tersebut, mereka berhenti untuk makan siang di sebuah warung makan yang terkenal dengan nasi gorengnya. Emily, yang sudah terbiasa dengan masakan Inggris, merasa sangat penasaran dengan cita rasa makanan Indonesia yang baru ia coba. Wow, rasanya luar biasa. Saya belum pernah mencoba makanan seperti ini sebelumnya. Nasi goreng ini benar-benar berbeda, kata Emily dengan senyum lebar. Rian tertawa, merasa senang karena bisa mengenalkan kuliner khas Indonesia yang sederhana, namun begitu nikmat. Ini hanya permulaan, Emily. Masih banyak makanan Indonesia yang harus kamu coba. Hari itu berjalan dengan penuh keceriaan, dan Emily mulai merasa semakin nyaman dengan lingkungan baru yang ia jelajahi. Ia tak hanya menikmati tempat-tempat yang ia kunjungi, tetapi juga merasa semakin dekat dengan Rian. Perbincangan mereka semakin mendalam, dan Emily semakin terkesan dengan sifat Rian yang penuh semangat, rendah hati, dan taat pada agamanya. Sore harinya, Rian mengantarkan Emily kembali ke hotel. Sebelum turun dari mobil, Emily memandang Rian dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Rian, untuk hari yang luar biasa ini. Saya benar-benar merasa bahagia bisa mengenal lebih dalam tentang Jakarta dan Indonesia. Kamu telah menunjukkan banyak hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Terima kasih sudah berbagi kisah tentang budaya dan agama di sini. Saya merasa seakan berada di rumah. Rian merasa sedikit terharu mendengar pujian itu. Senang bisa membantu Emily. Semoga kamu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di Jakarta. Namun, sebelum Emily meninggalkan mobil, ia mengajukan satu permintaan yang membuat Rian terkejut. Rian, apakah kamu bersedia mengantarkan saya ke Masjid Istiqlal lagi? Besok setelah salat zuhur? Saya ingin melakukan sesuatu yang besar di sana, kata Emily dengan serius. Rian hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang dimaksud oleh Emily. Bagaimanapun juga, ia tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Emily yang mungkin telah terpengaruh oleh kedamaian yang ia rasakan di Indonesia. Tetapi ia tidak tahu bahwa permintaan ini akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Esok harinya, setelah salat zuhur, Rian menjemput Emily di hotel. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Emily. Sebuah perubahan dalam dirinya yang tampaknya lebih dalam daripada sekadar keinginan untuk berkeliling kota. Dengan penuh rasa ingin tahu, Rian mengajak Emily menuju Masjid Istiqlal seperti yang ia janjikan kemarin. Sepanjang perjalanan menuju masjid, Emily duduk dengan diam. Wajahnya terlihat tenang, namun mata birunya tampak memancarkan sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Rian, yang biasa mendengarkan cerita dan keluhan dari penumpangnya, merasakan keheningan ini sedikit berbeda.
Ada sesuatu yang sedang dipikirkan Emily, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya dulu. Ia hanya berfokus pada jalanan Jakarta yang sibuk, berharap Emily akan berbicara ketika waktunya tepat. Ketika akhirnya mereka sampai di Masjid Istiqlal, Emily turun dari mobil dengan langkah pasti. Rian mengikuti di belakangnya, merasa sedikit bingung dengan perasaan yang ada di udara. Mereka berjalan menuju pintu utama masjid, dan Emily langsung menuju tempat wudhu dengan sangat khusyuk, seolah sudah tahu apa yang ingin ia lakukan. Setelah wudhu, Emily mendekati Rian dan berkata dengan suara lembut, "Rian, saya sudah berpikir panjang tentang apa yang saya rasakan. Saya merasa damai di sini, dan ada sesuatu yang saya ingin lakukan. Saya ingin menjadi seorang Muslim." Rian terkejut, namun ia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Emily. "Apa maksudmu, Emily?" tanya Rian, masih mencoba memahami. Emily menatap Rian dengan penuh keyakinan. "Saya ingin masuk Islam. Saya merasa ketenangan yang luar biasa ketika berada di sini, di masjid ini, dan setelah mendengar ceritamu tentang agama ini. Saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memulai hidup baru sebagai seorang Muslim." Rian merasa terharu. Ini adalah momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang wanita muda dari Inggris, yang pertama kali ia temui hanya beberapa hari yang lalu, kini berdiri di hadapannya dengan tekad besar untuk memeluk agama Islam. Rian merasa bahwa dirinya berperan dalam perjalanan spiritual Emily, meskipun ia sendiri merasa tak layak untuk menjadi bagian dari keputusan besar ini. "Aku akan menemanimu, Emily," ujar Rian dengan suara yang penuh pengertian. "Jika kamu benar-benar yakin, aku akan mendampingimu." Emily mengangguk dengan penuh keyakinan. "Saya sudah siap, Rian. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidup saya." Rian pun mengantarkan Emily menuju bagian depan masjid, di mana seorang imam sedang memimpin jamaah. Dengan rasa penuh syukur, imam tersebut menyambut mereka berdua dan mempersiapkan Emily untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat itu, dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tulus. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Dengan ucapan ini, Emily resmi memeluk agama Islam. Rian merasa campur aduk, bahagia, terharu, dan bangga melihat Emily melakukan sesuatu yang begitu besar dalam hidupnya. Ini bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang keberanian untuk berubah dan menemukan kedamaian di tempat yang tak terduga. Setelah itu, mereka berdua duduk di halaman masjid. Emily tampak sangat damai, dan Rian merasa perasaan yang sama. Ada ikatan tak terucapkan antara mereka berdua, sebuah ikatan yang lebih dari sekadar perjalanan fisik mereka mengitari Jakarta. Ini setelah spa perjalanan hati, dan mereka tak lagi hanya menjadi sopir dan penumpang, tetapi 2 jiwa yang berbagi pengalaman hidup yang luar biasa. "Kamu tahu, Rian, saya merasa sangat tenang sekarang. Saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Islam memberi saya kedamaian yang saya cari-cari selama ini," ujar Emily dengan mata yang penuh rasa syukur. Rian hanya tersenyum. "Alhamdulillah, Emily. Semoga Allah memberikan kedamaian dan petunjuk dalam perjalanan hidupmu." Mereka melanjutkan pembicaraan mereka dengan lebih santai, membicarakan bagaimana perasaan Emily setelah menjadi seorang Muslim dan apa yang ia harapkan ke depan. Emily merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna baru, dan ia tak sabar untuk memulai babak baru dalam kehidupannya. Namun, ada satu hal yang tak bisa lagi disembunyikan dalam diri Emily. Perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih dan persahabatan. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang ia miliki untuk Rian sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Sebuah perasaan cinta yang tak terungkapkan, namun sangat jelas di matanya. Beberapa hari setelahnya, Emily menghubungi Rian dengan sebuah pesan singkat. "Rian, saya ingin berbicara denganmu. Ada sesuatu yang ingin saya katakan." Rian, yang sudah mulai merasakan ada perubahan dalam sikap Emily, segera menjawab, "Tentu, Emily. Ada apa?" Saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil, Emily akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Rian, saya merasa nyaman dan damai bersama kamu. Kamu telah menjadi orang yang sangat berarti dalam hidup saya, dan saya ingin lebih dari sekadar teman."
Saya ingin menghabiskan hidup saya denganmu. Ryan terdiam, terkejut dengan pengakuan itu, namun hatinya juga merasa senang. Emily tidak hanya tertarik pada budaya dan agama Indonesia, tetapi juga pada dirinya. Dalam hatinya, ia merasakan kedekatan yang tak terungkapkan sebelumnya. Aku merasa hal yang sama, Emily. Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi, tapi aku juga ingin lebih dari sekadar sopir dan penumpang. Aku ingin berjalan bersama kamu di jalan yang baru ini sebagai pasangan, jawab Ryan dengan suara yang penuh keyakinan. Mereka berdua akhirnya mengungkapkan perasaan mereka, dan perasaan itu tumbuh menjadi sebuah hubungan yang lebih dalam. Tak lama setelah itu, Ryan dan Emily memutuskan untuk menikah, dengan sebuah acara yang sederhana, namun penuh makna. 2 pekan kemudian, pernikahan mereka berlangsung. Meskipun sederhana, pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan dan harapan untuk masa depan yang cerah. Ryan dan Emily, yang datang dari 2 dunia yang berbeda, kini bersatu dalam ikatan pernikahan, membawa cerita tentang cinta, perubahan, dan perjalanan hidup yang tak terduga. Ryan dan Emily melanjutkan perjalanan mereka bersama, menghadap masa depan yang penuh harapan. Setelah pernikahan, mereka memutuskan untuk pergi ke Inggris, tempat asal Emily, untuk memulai hidup baru. Bagi mereka, ini bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hidup yang penuh dengan cerita cinta dan perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah pernikahan sederhana mereka yang penuh makna, Ryan dan Emily memutuskan untuk memulai hidup baru bersama di Inggris. Sebagai pasangan yang baru menikah, mereka berdua sangat antusias dan penuh harapan untuk menjalani kehidupan bersama. Ryan yang awalnya hanya seorang pemuda yang berjuang untuk mencari pekerjaan, kini merasa seperti sudah menemukan bagian penting dalam hidupnya. Bersama Emily, ia merasa dunia mereka terbuka lebar, penuh kemungkinan dan tantangan baru. Penerbangan panjang dari Jakarta menuju Inggris memberikan mereka waktu untuk saling berbicara lebih banyak tentang masa depan mereka. Emily dengan semangat menceritakan berbagai hal tentang kehidupan di Inggris, meskipun Ryan sudah sedikit membayangkan seperti apa negara asal istrinya itu. Namun, bagi Ryan, ini adalah sebuah dunia yang baru. Dunia yang ia harap akan membawa mereka pada kebahagiaan yang lebih besar. Sesampainya di Inggris, mereka berdua memulai hidup baru dengan penuh semangat. Emily, yang sebelumnya sangat terikat dengan dunia bisnisnya di Jakarta, kini harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih tenang di kota kecil di Inggris, tempat mereka menetap. Ryan, yang sudah memiliki pengalaman hidup yang penuh perjuangan, merasa beruntung bisa berada di sini bersama Emily. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ryan harus beradaptasi dengan cuaca yang lebih dingin, budaya yang berbeda, dan kebiasaan baru yang sedikit membuatnya merasa asing. Ia merasa jauh dari tanah airnya, dari Jakarta yang penuh kehidupan. Tetapi, di sisi lain, ia merasa bangga bisa melihat betapa bahagianya Emily, yang begitu terbuka dengan dunia baru ini. Suatu hari, Emily mengajak Ryan untuk menghadiri sebuah acara komunitas di kota kecil mereka. Di sana, mereka bertemu dengan banyak orang baru, termasuk teman-teman dari berbagai latar belakang yang ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia dan Islam. Ryan merasa senang bisa berbagi cerita tentang Indonesia dan perjalanan spiritualnya. Banyak orang terkesan dengan kisah hidupnya yang penuh perjuangan, dan mereka menghargai rasa kedamaian yang ia bawa. Ryan, kamu adalah contoh nyata bahwa agama dan budaya bisa menyatukan kita, meskipun kita datang dari latar belakang yang berbeda, kata salah seorang teman baru Emily, yang sangat terkesan dengan cerita hidup mereka. Meskipun ada banyak tantangan di negara baru ini, Ryan dan Emily tetap saling mendukung. Emily membantu Ryan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris, sementara Ryan membawa kebijaksanaan dan ketenangan yang ia pelajari selama hidupnya di Indonesia. Mereka berdua merasa semakin kuat sebagai pasangan, semakin percaya pada perjalanan yang mereka pilih bersama. Suatu hari, Emily mengajak Ryan ke sebuah masjid di Inggris untuk melaksanakan salat bersama. Ketika mereka sampai di sana, Emily merasa sangat terharu melihat betapa ramah dan hangatnya komunitas Muslim di sana. Ryan merasa sangat bangga bisa melihat Emily berkembang sebagai seorang Muslim yang taat dan semakin terikat dengan agama Islam.
Mereka berdoa bersama, dan Ryan merasa sangat bersyukur atas segala yang telah mereka lalui. Ryan, aku merasa seperti menemukan diri saya sendiri di sini, di Inggris. Aku merasa sangat dekat dengan Allah, dan aku merasa damai. Ini adalah hidup yang aku cari-cari selama ini, kata Emily dengan mata yang penuh haru. Ryan mengangguk, menggenggam tangan Emily. Aku juga merasa sama, Emily. Kita berdua telah melalui banyak hal bersama, dan aku yakin Allah telah memberi kita jalan yang terbaik. Mereka memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih fokus pada keluarga dan agama. Ryan mulai mencari pekerjaan di Inggris, mencoba menyesuaikan diri dengan dunia baru ini. Meskipun ia merasa sedikit cemas tentang perbedaan bahasa dan budaya. Namun, Emily selalu ada di sampingnya, memberinya semangat dan dukungan yang tak terhingga. Setelah beberapa bulan, Ryan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Sebuah pekerjaan yang membantunya merasa lebih stabil dan memberi mereka kesempatan untuk membangun kehidupan bersama di Inggris. Ia merasa sangat bersyukur karena memiliki kesempatan kedua dalam hidup, dan yang terpenting, ia bisa membahagiakan Emily. Pada suatu sore yang tenang, saat mereka duduk bersama di taman, Emily bertanya kepada Ryan, "Ryan, jika kita kembali ke Indonesia suatu hari nanti, apakah kamu akan merasa rindu?" Ryan terdiam sejenak, menatap langit yang mulai senja. "Mungkin, Emily. Indonesia akan selalu menjadi rumahku. Tetapi kini, rumahku adalah bersamamu. Di sini, di Inggris, Asea. Dimanapun kita berada, selama kita bersama, aku merasa itu adalah tempat terbaik bagi kita." Emily tersenyum, menggenggam tangan Ryan dengan erat. "Aku juga merasa begitu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin kita bisa menghadapi semuanya bersama." Dan disitulah mereka berada, di ujung dunia yang jauh dari rumah masing-masing, namun dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka telah melalui perjalanan yang luar biasa, dari Jakarta hingga ke Inggris, dari dua dunia yang berbeda menuju satu tujuan, kebahagiaan bersama. Ryan dan Emily tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sempurna, tetapi mereka yakin bahwa selama mereka bersama, segala tantangan dan perbedaan akan membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Mereka akan terus saling mendukung, tumbuh bersama, dan menjalani hidup yang penuh dengan cinta dan kedamaian.